Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutin. Lutin. Untuk panggilan itu terserah kalian semua. Mau panggil saya Udin, mau panggil saya Lor, mau panggil saya Rut, terserah kalian. Yang penting kalau mau manggil saya jangan manggil Prabowo. Karena kalau manggil Prabowo saya nggak kenyang, ya kan? Pertama-tama saya ingin tahu dulu nama kalian. Itu dari yang paling utama. Nama dan dari mana? Di sini pondokan ya? Kampung Pasir itu ya? Sampean? Batu Putih. Andi. Ya. Munce, tetangga saya berarti sampean. Kalau dari Munce berarti sampean tetangganya saya. Saya dari Talaga. Munce mana sampean? Munce tengah. Kalau dari lapangan besar yang sekarang sudah dirombak. Nah, dari pasar Munce kemana? Lama di mana di mana? Ya. Dari mana? Dari mana? Tanjung. Ya. Dari Buto. Ya. Oh, siut. Mana sini? Ada yang pakai baju yang pakai peci putih. Kakak pengen tanya, kalian ke matematika itu suka apa enggak? Kenapa kalian enggak suka ke matematika? Enggak ngerti. Yang mana? Bakat. Kenapa kalian enggak suka matematika? Sakit kepala. Padahal matematika itu ilmu yang sangat pasti. Tidak bakal ada duanya matematika. Asli. Yang dikatakan ilmu setia itu matematika. Kenapa? Karena kalau rumus dalam matematika itu akan tetap selama-lamanya tetap. Kalau semisal A ditambah B sama dengan C, itu meskipun sampean mau belajar di mana pasti tidak bakal berubah meskipun ketemu sama cowok lain. Seperti itu ya. Jadi saya harap dengan adanya kakak di sini sedikit membantu kalian untuk memahami tentang matematika. Gitu ya. Membuat matematika itu susah sebenarnya matematika itu susah karena sudah menjadi momok di pikiran kalian. Sudah menjadi bumerang di pikiran kalian. Aduh, matematika itu sulit. Jadinya pas pembelajaran tidur, pas pembelajaran ngomong sendiri, ya gak ngerti, ya kan? Coba kalau dengarkan dengan seksama, serap dengan pikiran kita, wah
Pelajaran paling mudah matematika, nggak ada yang sulit. Karena matematika itu akan berubah. Kalian tahu ilmu nahwu kan? Iya. Kakak pengen nanya, khobar hukumnya wajib? Rofa. Ya. Kan saya kaitkan ke nahwu, kenapa? Karena kalian santri, ya kan? Kalau santri biasanya belajar ilmu. Salah satu contohnya, ilmu yang tidak setia itu ilmu nahwu. Salah satu contohnya diterangkan khobar itu hukumnya wajib, rofa katanya. Tapi kalau khobarnya kana jadi nasab. Padahal cuma ada satu orang yakni kana, dia sudah tidak setia dengan rofaannya. Tidak haluan ke nasab. Tapi kalau matematika enggak. Ya, kalau matematika enggak. Terusnya rofa. Jadi dengan berpikiran matematika itu sulit enggak. Mudah kok mudah. Pada kesempatan kali ini kakak akan menerangkan tentang garis dan sudut. Kalau misalnya, kalau dilihat di sini ada nggak sudut? Ya, banyak ya. Di sana sudut, sudut, banyak sudut. Itu yang kalian bilang susah, padahal mudah. Ya kan? Sudut. Garis itu sinar kan? Garis itu kayak gini, sudah dikatakan garis. Padahal ilmu yang paling mudah matematika. Tujuan kakak melakukan praktek mengajar di sini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami pengertian garis. Kalian semua biar tahu apa itu garis. Nah, yang kedua memahami jenis-jenis garis, yakni ada garis lurus, berpotongan, dan sejajar sederhana. Masa kalian nggak tahu kata garis? Garis itu kan cuma kayak gini kan? Kayak ini sudah dikatakan garis. Garis itu kalau misal saya garis kayak ini bengkok apa lurus? Lurus kan? Kalau bengkok ya kayak gini teman-teman. Bengkok namanya. Kalau kayak gini kan lurus, ya kan? Ini sudah dikatakan garis lurus. Satu sudah terpecahkan garis lurus. Yang kedua garis berpotongan. Garis berpotongan itu ada garis yang terkena dengan garis lain, itu terpotong. Ya kan? Ada kayak gini garis dipotong oleh garis yang ini. Ini namanya garis yang saling berpotongan. Terus yang ketiga garis yang sejajar. Garis sejajar itu ada dua garis tapi tidak berpotongan, tidak benturan tuh kayak ini misal. Itu dikatakan garis sejajar. Sejajar itu garisnya. Sejauh ini masih bisa ditangkap dengan pikiran kalian? Bisa kan? Siap. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian sudut dan juga mengetahui jenis-jenis sudut. Nah, apa itu sudut? Kalau dalam bahasa Madura apa sudut? Batu. Nah, ini sudut. Ini sudut juga. Batu kan? Mojok. Kadang kalau santri gak betah kan, lari ke sudut, ke batu. Karena kalau di sini kadang berbayar apa? Sudut itu terbentuk karena ada dua garis ketemu, ya kan? Kayak gini nih. Di sini kan ada dua garis, tapi ketemu, tidak sejajar. Kan kalau sejajar tadi nggak ketemu kan? Nah, bentuk dari sudut itu kalau ada dua garis yang ketemu, barulah bentuk sudut. Kayak gini. Yang tadi contohnya kayak gini. Ada dua garis ketemu, saling ketemu tuh, saling berpotongan. Maka dari garis tersebut, dari dua garis ini terbentuklah sudut. Sudut, ya kan? Udah kok, gak bakalan susah. Yang susah ngapalin rumus. Gak usah dihafalin, ya kan?
sampean pakai kaos tangan dari besi juga, kaos tangannya. Iya kan, dari besi. Mau makan susah, gimana caranya agar nggak susah? Buang sesuatu yang bikin kita susah, buang. Bukan tangannya ya, kaos tangannya yang dibuang. Kayak gitu. Dalam matematika yang susah menghafalkan rumus, nggak usah dihafalkan. Caranya gimana? Sering dilihat. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kan, semisal ya, sampean selalu ketemu dengan kesimpulan. Terus ya, pada dasarnya sampean nggak suka kesimpulan. Kesimpulan yang selalu kelihatan sama saya. Kok dilihat-lihat dia manis, gitu kan? Ya sama, makanya kita juga gitu. Nggak usah dihafal. Sering dilihat. Oh, kalau garis kayak gini, kalau sudut kayak gini. Nggak usah dihafal itu udah. Karena di sekitar kita itu banyak sudut. Sudut garis itu banyak. Nah, kalau di sini teman-teman, saya pengen nanya, kakak pengen nanya, sudutnya itu yang mana? B. Yang B kan? Tahu kan? B. Sudutnya itu yang ada di B. Kalau sampean sudutnya bilang C, salah besar. Semisal ya, di sini ada sudut, ada sudut kan? Di mana sudutnya? Di sini. Kan aneh. Di sini nggak ada sudut. Di sini yang ada sudut. Udah. Terus satuan di dalam sudut. Satuan di dalam sudut. Sudut itu di dalam satuan sudut itu ada 3 macam. Ada derajat, ada menit, ada detik. Dan agar kalian lebih mudah untuk menghafal itu, kita lihat ke jam, ya. Gak ada jam di sini ya. Stop. Kita lihat ke jam. Dalam 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Dalam 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Nah, itu sudah. Satuan di dalam sudut sudah seperti itu. Jamnya tinggal diubah ke derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau derajat simbolnya seperti ini ya. 9 derajat semisal. 9 derajat kayak gini. Kalau kakak nanya, kan tadi 1 derajat sama dengan 60 menit, ya kan? Kalau 5 derajat berapa menit? Kalau 1 derajat 60 menit. Kalau 5 derajat berapa menit? 300 menit. Caranya gimana? 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, kalau 5 derajat sama dengan tinggal 5 dikali 60. 5 dikali 60 itu 300. Jadi 5 derajat sama dengan 500 menit. Mudah. Tinggal kita ubah ke jam aja ya. Kalau mau ingat, kalau nanti semisal ya ada ujian atau ulangan, semisal dikasih soal, jika 6 derajat maka itu ada berapa menit? Kita ingat di jam aja. 6 derajat berarti 6 jam, ya kan? 6 jam. Kalau dalam 6 jam itu ada berapa menit? Ingat ke jam aja. Lebih mudah untuk dipahami, untuk diingat itu lebih mudah. Gak usah dihafal 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik. Gak usah. Buat apa dihafal? Lihat ke jam. Di sini semisal ini astah ya. Di sini semisal ada jam. Ya kita lihat di jam mas. Mudah. Ya. Gak ada yang sulit di dalam matematika. Sekarang tinggal macam-macam
Kan sudut, satuan sudut sudah. Sudut itu apa? Sudah. Garis itu sudah. Nah, sekarang sudut itu banyak macamnya. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut lurus, siku-siku, sudut seputaran penuh, dan itu sangat mudah untuk diingat. Sekali lagi saya tekankan, itu sangat mudah untuk diingat. Kalau sudut lancip, besar sudutnya itu tidak nyampe 90 derajat. Kalau sudut lancip, semisal ya, di sini ada sudut. Misal di sini ada sudut, dan di sini sudah diketahui bahwasanya 30 derajat sudutnya. Kan tidak nyampe 90 derajat kan? Otomatis ini dikatakan sudut lancip. Udah. Nah, kalau semisal ada sudut yang sudutnya itu berbentuk siku-siku, itu dikatakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu apa? Saling kayak gini. Sampai tahu ke alatnya tukang yang berbentuk L, tahu kan? Apa namanya itu? Siku-siku. Tetap. Kalau ada sudut yang bentuknya kayak alat punya tukang itu, nah itu sudut siku-siku. Misal kayak gini, ini sudut siku-siku. Atau kayak gini, sudut siku-siku. Karena kenapa? Bentuknya kayak punya tukang, alat tukang, bukan punya tukang ya, tapi alatnya tukang. Kalau punya tukang, lain lagi bahasa, nggak boleh dibahas di sini, ya kan? Nah, kalau sudut siku-siku itu besar sudutnya 90, pasti itu sudah. Kalau nanti kalian dapat soal, tentukan besar derajat dari sudut siku-siku. Kalian tinggal jawab 90 derajat. Udah. Karena sudut siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat. Nah, selanjutnya sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dikasih sudut, semisal dikasih sudut lagi. Di sini besar sudutnya 100 derajat. Nah, ini dikatakan sudut apa? Sudut tumpul. Kalau dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, sampean tahu ke golok? Tahu kan? Nah, golok itu kan depannya lancip, ya kan? Itu sudutnya sudut lancip. Kenapa? Karena tidak nyampe 90 derajat. Nah, kalau semisal goloknya tumpul, gimana? Tumpul itu kalau bahasa Maduranya aktif, tompol tuh. Kalau lancip, loncong, bahasa Maduranya. Kalau sudah loncong, besok itu lagi, insya Allah. Bisa. Kakak pengen nanya dulu, silakan. Jam keluarnya Sampai jam 1. Serius? Kalau sampai jam 1 saya lengah di sini. Jam berapa biasanya? 10. Jam pertama tuh jam pertama. Kalau kalian dapat MBG, kalian suka mana? Kan merah
gak enak cuma telur katanya. Andaikan kalian daging, pantas bilang MBG 3. Kegiatan sehari-hari kalian ngapain? Tidur. Masya Allah. Tidur ngapain? Setelah subuh. Yang pagi tiket ngapain? Kalau semisal MD isinya sekolah madrasah dunia ada. Kalau malam ada. Tapi kalian ikut kan pasti. Kalau nggak ikut main semua. Pengurusnya banyak di sini. Kalau sampai ada pengurus yang yang apa namanya? Yang serem. Yang serem tuh. Kalian kan udah tahu macam-macam sudut. Pak, kata Pak Ustaz, kalau semisal kayak gini sudut apa ya namanya? Nggak tahu saya. Semoga sebagian yang serem ke matematika aja nggak tahu. Matematika itu salah satu pelajaran yang paling dibenci oleh siswa, ya kan? Tapi kalau jago di matematika, otomatis sampean akan jadi pusat perhatian. Kalian mau nggak jadi pusat perhatian? Kalau cuma pintar di bidang apa misal, dan itu sudah banyak peminatnya, nggak bakal jadi pusat perhatian. Tapi kalau kalian mengambil materi yang paling susah, tapi dari kalian yang paling bisa, insya Allah kalian akan menjadi pusat perhatian. Baik di dalam kelas atau oleh orang lain. Yang paling suka matematika di sini siapa? Kalau yang lain? Kalau suka nggak ngerti apa sih apa enggak? Ngerti, ngerti kan? Kenapa? Oh, mau dikasih soal? Kan? Soal di dalam sudut itu sangat mudah teman-teman. Kayak gini ya. Kan tadi kalian sudah tahu kalau sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Kalau semisal ada sudut yang saling berpenyiku, di dalam sudut itu ada yang namanya sudut yang saling berpenyiku. Di hubungan antar sudut itu ada yang namanya sudut saling berpenyiku. Sudut saling berpenyiku itu apa? Kayak gini. Ada sudut siku-siku dan ada sudut lagi di dalam sudut siku-siku tersebut. Ini kan sudut siku-siku sudah, tapi ada sudut lagi, ada garis lagi yang membentuk sudut di sini. Ini keseluruhan harusnya 90 derajat, ya kan? Kalau semisal di sini saya kasih 45 derajat, di sini berapa? 45 derajat. Kalau semisal di sini saya kasih 50, benar nggak? Salah. Soalnya mudah. Kayak ini cuma. Kan 90 kalau ini ditambah menjadi 95 derajat. Sudah lebih dari sudutnya siku siku. Saya coba ya. Di sini ada sudut. Ini sudut siku-siku. Ternyata di sini ada dua garis lagi yang membentuk sudut. Semisal saya di sini kasih 25, di sini 30.
Yang tahu hitungan somot itu cuma ini. Saya kasih contoh tentang hitungan somot ya. Ya. Semisal ada 360 dibagi 30. Semisal. Atau dibagi 3 aja. Dibagi 3 aja semisal. Kita pakai teori somot. 360 kalau akar ada kayak gini ya. Kalau somot ada ya. Kita ambil satu angka dulu. Ambil 3 dulu di sini. 3 kali 3. Bukan 3 kali 3. Bukan 3 kali 3 ya. Kita ambil satu angka. Satu angka ini bisa nggak dibagi 3? Ternyata kalau punya 3 apel diberikan ke 3 orang itu akan dapat 1. Berarti di sini dapat 1. 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 0. Ya kan? Kita turunkan 6. Coba 1 dulu. Kalau 1 udah nggak bisa, semisal di sini 2. Semisal di sini 2 ya. 2 diturunkan, 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Otomatis harus dua-duanya yang diturunkan. Karena di sini 60, kita turunkan 6-nya dulu. 6. Kalau punya 6.000 dikasih ke 3 orang, itu akan dapat berapa ribu? 2.000. Berarti di sini hasilnya 2. Hasilnya itu ditaruh di atas. Hasilnya. Nah, sekarang 2 dikali 3 sama dengan 6. Taruh di sini. Udah 0 lagi. Sekarang tinggal 0. Tinggal 0 kan? Kalau kalian bilang ini 0 apa kosong? 0 apa kosong? Yang benar itu 0 apa kosong? Yang benar itu 0. Dalam kalau kalian baca nomor HP, minta nomor aja dong. 081 082. Yang sering kejadian itu 0 0 ketok, 0 lewat, 0 6. Ada ya? Banyak yang 0 itu. Meskipun kakak kadang salah dalam pengungkapan. Mau minta nomornya aja dong, kata temen. 0 dulu ketok, atau 2 sana. Bukan 0 dulu ketok. Benar itu 0. Kalau 0 apanya yang 0? 0 itu udah ada, tapi kalau 0 ada. Oke. Kalau tinggal 0, sudah tinggal 0 di sini, kita naikkan langsung ke sini. Kan kalau 0 dibagi 3 gimana caranya? Langsung kita. Untuk kita mengecek benar salahnya itu gimana? Ini hasilnya ya. Hasilnya yang di atas. Untuk ngecek itu benar apa tidak, kita kalikan. 120 kita kalikan di belakang. Dan 120 kalau dikalikan juga pastinya dapat 340. Yang lain masuk juga ya? Yang lain? Kan di sini 13 ya kelas gurunya. Gurunya berapa orang? Bukan pelajaran matematika. 1. Gimana ini caranya? Kenapa? Yuk. Pelajaran pertama ada 7. Guru bisa memahami 7 pelajaran tidak? Oh, Bisa. saya paham dengan konsepnya sampean. Kan guru itu biasanya selalu menekankan, saya kan bilang, kalian harus pintar matematika. Nah, guru IPS bilang, kalian harus pintar IPS, ya kan? Maksudnya kayak gitu kan? Guru IPA datang, kalian harus pintar IPA.
sempurna, hujan datang juga. Padahal satu guru itu belum tentu loh bisa paham semua pelajaran. Menurut kalian begitu kan? Kalau dari kakak pribadi tidak harus seperti itu. Apa yang paling membuat kalian itu, yang paling kalian suka dari pelajaran, dan itu tentunya harus ada kan? Harus ada yang kalian suka di dalam pelajaran. Itu yang menjadi funnya kalian. Langsung kotui, pak kotu dalam pelajaran itu. Ya, dibuat lagi. Kalau semisal sampean sudah tidak suka terhadap matematika, bukan pasti tidak masuk. Tak dengarkan kalau masalah paham tidaknya itu. Ya. Tapi kalian sangat suka terhadap IPA, ya kembangkan IPA-nya. Karena setiap orang itu pasti punya potensi, ya kan? Kalau dari kakak pribadi tidak usah memahami dalam semua pelajaran, tidak usah. Kalau kalian tidak mampu, kalau kalian mampu itu lebih bagus. Sampai suka IPS, kembangkan IPS-nya. Sampai suka PKN, kembangkan PKN-nya. Mungkin nanti kalian akan menjadi pengacara. Nah itu bagus. Kaligrafi misalnya, kalian suka lukis, kembangkan lukisannya. Tembuskan ke kancah nasional. Sampai lukis muka Prabowo misalnya. Muka Prabowo kalian lukis. Post di TikTok, pas dilihat sama Prabowo misal. Wah ini bagus, mau beli saya. Tinggal menyebut nominal sampean. Berapa ini dek kata Prabowo? 5M. Udah saya garap. Banyak duit kalian. Atau kalian lukis ketemu sama Ayu Ting misal, atau ketemu sama Gibran. Misalnya minta ke Gibran tanda tangannya juga kalian minta. Kalau udah ada tanda tangannya Gibran, insya Allah apa namanya lukisan kalian akan mahal. Karena yang dibeli lukisan tanda tangannya Gibran itu. Di sini dijadikan tempat untuk ngirim makanan. Kiriman biasanya hari apa? Minggu, Selasa, Jumat. Kalau kirim 3 kali seminggu, kakak juga mau mundur lagi. Paling ujian itu dibawa pulang sama orang tuanya ya. Kalau Sofian masih gak betah di sini, karena di sini banyak orang. Kalian kenal nggak ya ke teman saya yang di sini juga, alumni sini? Wildan. Ya, Kak Wildannya. Nanti dia yang akan ke sini. Praktek mengajar juga orang Duto. Tak kecapo ya. Sudah mondok berapa tahun? Iya ya. 3 bulan lebih. Gimana di sini kerasan apa enggak? Kerasan apa enggak? Kerasan itu betah apa enggak di sini? Betah. Apa yang bikin kalian enggak betah? Hafalan. Buang hafalan. Kalau kalian susah untuk ngapalin, jangan ngapalin. Ya jangan dihafalin tapi sering dilihat. Iya terus. Kalau kalian dalam satu hari lihat selama 5 jam, masa kalian mau ngapal? Kalau dihafalin itu 1, misalnya 2 itu mah susah. Tapi kalau sering dilihat, buka pintu ada, buka baju ada, tulis di bajunya, tulis di kaos dalamnya, buka baju ada, oh hitung 1, buka baju lagi ada di kaosnya, oh hitung 1. Masa kalian gak hafal? Matematika juga digambar. Kalau kalian susah untuk gambar, gak suka dan gambar, jangan menggambarkan. Tapi sering-seringlah untuk dilihat, karena kan ada patah
tambah kasih sayang. Kalau dalam pelajaran nggak boleh ngomong yang gitu. Kalau suruh batas dan ubah di dalam pelajaran itu akan menjadikan kalian semakin sulit. Jarang belajar, ya makin bodoh. Kalau nggak mau belajar minimal baca, ya. Sit dulu, ini keluarnya sampai kapan?